berdoa terlebih dahulu ya. Seperti biasa dipimpin oleh Radit. Siap. Berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Alhamdulillah. Nah, pada pagi kali ini Bu Guru akan memberikan sedikit materi bimbingan ya. Nah, sebelum Bu Guru memberikan materi bimbingan, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Ya. Siapa? Zara ya? Zara. Malaysia. Ada 3 yang tidak masuk. Nah, pada hari ini kita akan belajar apa itu sekolah aman tanpa bullying. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Bu Guru akan memberi sedikit video, menampilkan video. Kalian boleh melihat. Nah, setelah melihat video tampilan di depan, apa tanggapannya? Tadi ada siapa dan siapa? Badi dan Ari ya. Ternyata si Badi melakukan pembulian terhadap Ari ya. Nah, sesuai dengan tema bimbingan pada hari ini yaitu tentang bullying ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu membentuk lingkungan sekolah yang aman ya. Nah, di sini ada pengertian bullying. Bullying adalah perilaku menyakiti orang lain ya yang dilakukan secara berulang-ulang ya, yang bisa menyebabkan korban jadi merasa takut ya, sedih dan tidak nyaman ketika berada di sekolah ya. Nah, ini ada bentuk-bentuk bullying ya. Yang pertama itu ada bullying fisik ya, lalu ada bullying verbal, lalu bullying sosial dan cyberbullying ya. Kita akan mempelajari keempatnya. Yang pertama yaitu bullying fisik ya. Artinya bullying seperti memukul, menendang atau mendorong teman atau yang berhubungan dengan fisik ya. Lalu bullying verbal artinya yaitu mengucilkan atau tidak sengaja mengajak seseorang ya. Bullying verbal ini biasanya bisa juga dari perkataan ya. Lalu yang ketiga ada bullying sosial ya. Seperti contohnya yaitu mengejek, menghina atau memberi julukan buruk ya. Nah, yang keempat yaitu ada cyberbullying. Artinya apa? Nah, cyberbullying ini biasanya dilakukan di media sosial ya. Kalian pada punya kan media sosial? Nah, apakah kalian melakukan bullying? Tidak ya, tidak boleh ya. Nah, jadi ada 4 macam bentuk bullying ya. Lalu ada penyebab terjadinya bullying ya. Kalau terjadi sesuatu itu biasanya ada penyebabnya ya. Nah, bullying ini bisa terjadi karena faktor yang pertama yaitu kurangnya pemahaman tentang sikap saling menghargai
ya. Lalu pengaruh lingkungan pergaulan yang tidak baik, ya. Yang ketiga, keinginan untuk dianggap kuat, ya, atau berkuasa. Yang keempat yaitu kurangnya pengawasan dari orang dewasa. Ya, ini penyebab atau faktor yang menyebabkan bullying, ya. Nah, dampak bullying artinya dampak itu akibatnya, ya, akibat dari bullying itu sangat berpengaruh besar terhadap korban, ya. Nah, yang pertama yaitu bullying dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi korban seperti rasa takut, rasa kehilangan kepercayaan diri, ya, stres, serta menurunnya semangat belajar, ya. Nah, dalam jangka waktu yang panjang, bullying juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan perkembangan sosial untuk anak-anak, ya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mencegah bullying. Ya, yang pertama yaitu menanamkan sikap saling menghormati dan saling menghargai. Ya, seperti yang sudah pernah kita pelajari, ya, sesama teman, sesama orang yang lebih tua, ya, kita harus saling menghargai, menghormati. Ya, yang kedua, berani melaporkan tindakan bullying kepada guru, ya. Jadi kalian harus mempunyai sikap berani untuk melaporkan, ya, jangan diam saja. Walaupun kalian bukan korban, contohnya misalnya kalian melihat teman kalian sedang dibullying, ya, sedang dibully. Nah, kalian wajib juga yang melihat, wajib untuk melapor, ya, kepada guru. Lalu yang ketiga, menjalin pertemanan yang positif dan saling mendukung. Ya, artinya positif itu menjalin pertemanan yang baik, ya, tidak saling bertengkar, tidak saling bermusuhan, dan saling mendukung satu sama lain, ya. Nah, yang keempat, cara mencegahnya, menghindari perkataan atau tindakan yang menyakiti, ya. Biasanya nih sering sekali, ya, kata-kataan orang tua. Makanya hal-hal yang seperti itu harus dihindari, ya. Itu salah satu bisa yang menyebabkan bullying juga, mulai dari perkataan orang tua, ya. Nah, ini cara mencegah bullying ada 4 cara, ya. Nah, peran guru dan sekolah, ya. Di sini peran guru, ya, untuk mengawasi perilaku siswa di sekolah, ya, dan menciptakan lingkungan yang nyaman, ya. Lalu peran sekolah memberikan edukasi tentang bullying dan menegur dan menindak tindakan bullying, ya. Guru harap di sini tidak ada yang melakukan perbuatan bullying, ya. Nah, ini yang penting nih, yaitu peran siswa, ya. Apa yang bisa dilakukan siswa, ya? Setiap siswa dapat berperan dalam menciptakan sekolah yang aman dengan bersikap yang ramah, tidak ikut melakukan bullying, ya, membantu teman yang menjadi korban, dan serta berani mengatakan bahwa bullying adalah perilaku yang salah, ya. Jadi peran siswa di sini sangat besar, ya. Kalian harus berani melaporkan ketika ada orang yang membuli, ya. Dan ketika kalian menjadi korban, kalian juga harus berani untuk bicara, ya. Paham? Paham nggak? Paham. Nah, lanjut, ya. Nah, kesimpulan, ya. Pembelajaran hari ini menyampaikan pesan bahwa bullying itu salah satu hal yang menyakiti orang lain, ya. Kita semua punya tanggung jawab untuk melawan bullying,
Jadi kesimpulannya kita bisa menciptakan sekolah dan lingkungan yang lebih aman untuk kita semua dengan mencegah terjadinya bullying. Ya, paham? Baik, kalau paham. Ini kenapa? Apa namanya? Yang jawab dikit banget, paham nggak? Paham. Kalau paham, Bu Guru tutup pembelajaran bimbingan pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.